Tats Lover, welcome back to Tatsuma. Masih bareng Rahma as a guide for Tatsuma Konten. Dan masih bareng Suma juga as a man behind the concept. Kita masih bahas putaran gadget. Dan kali ini kita bakal ngebahas Samsung M32 yang sudah dirilis 5 bulan yang lalu. Dan kira-kira di tahun 2022 ini, di awal tahun 2022 ataupun sampai akhir 2022 masih worth it atau enggak nih. Tapi sebelum kita ngebahas lebih jauh, aku mau ngucapin dulu selamat tahun baru untuk Tats Lover semuanya. Banyak resolusi yang harus dicapai. Dan mungkin membeli Samsung M32 ini salah satunya ya. Tapi sebelum ngebungkus Samsung M32, ada baiknya buat nonton sampai habis video ini dulu. Dan Samsung M32 ini, just for information, kalian bisa dapetin di harga 2,9 juta untuk varian 6GB dan memori internalnya 128GB. Dan kalian bisa dapetin juga untuk yang RAM 8GB dan memori internalnya 128GB di harga 3,1 juta. Biar gak makin penasaran, langsung aja cus kita bahas yuk. Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel Tatsuma biar gak ketinggalan notif terbaru dari Tatsuma yang mana akan membahas putaran gadget, review, versus ataupun handphone yang worth to buy. Nah, yang pertama soal desain nih. Si Samsung M32 ini mengusung desain layar lebar dengan sisi melengkung di semua ujung handphonenya dengan finishing yang glossy. Kemudian dia juga dari polikarbonat, baik dari bodinya ataupun frame-nya dia dari polikarbonat. Kemudian di sini terasa banget di bagian finishingnya ini karena dia glossy, dia menyebabkan lebih terasa licin kalau misalkan digenggam. Tapi untuk genggamannya menurut aku pas banget, ukurannya nggak terlalu lebar ataupun nggak terlalu besar dan compactable banget. Dan kali ini Rahma dapetin yang varian white. Dan untuk varian white ini sendiri di belakangnya ada pola garis-garis dan juga sentuhan sedikit kayak hologram gitu. Dan dari Samsung sendiri ini dibilang namanya desain pola prisma. Jadi looknya itu nggak monoton dan ini menjadi salah satu hal yang menjadikan bodi di belakangnya ini lebih menarik ya menurut aku sendiri. Dan portnya juga dia terbilang lengkap karena dia masih ada audio jack 3,5mm, kemudian ada fingerprint button, up and down volume, kemudian triple slot SIM tray-nya sendiri, dan Infinity U display untuk kamera depannya. Dan untuk kamera belakangnya itu quad kamera, di bawahnya dilengkapi dengan LED flash. Jadi LED flashnya tuh di belakang, di bawah quad kameranya itu sendiri. Tapi sayangnya nih, Samsung M32 ini belum mengusung stereo speaker. Dan ngomongin soal desain handphone pastinya bakal berubah dengan sangat cepat. Dan sedangkan si Samsung M32 ini kalau dilihat-lihat masih pakai garis desain di tahun 2021. Sedangkan di depannya juga masih menggunakan Infinity U display untuk kamera depannya. Dan kalau dilihat-lihat, rivalnya yang lain udah pada ninggalin desain Infinity U display itu sendiri. Jadi menurut Tats Lover gimana nih? Untuk tahun 2022 ataupun 2023, desain ini masih relevan gak sih untuk digunain? Tapi bakalan terkesan agak ketinggalan ya sama desain-desain yang bakal datang nantinya. So buat Tats Lover yang mentingin soal desain ini sendiri, bisa dipikir-pikir lagi deh. Nah, yang kedua kita bahas soal display nih. Jadi Samsung M32 ini dibekali dengan panel Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate-nya 90Hz. Kemudian bentangan layarnya sendiri 6,4 inci. Dan untuk refresh rate ataupun displaynya sendiri menurut Rahma nggak ada masalah. Samsung udah pas banget ngekombinasiin panel Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz yang ngemanjain mata nih. Warnanya itu ngemanjain mata plus scrolling experience-nya yang bakalan lebih halus lagi karena dengan 90Hz itu sendiri. Mungkin ini memang akan menjadi standar ya untuk handphone-handphone kedepannya, 90Hz, kemudian panel Super AMOLED. Karena kalau dilihat-lihat refresh rate 60Hz itu bakalan ada di handphone di bawah 2,5 jutaan aja. Dan si Samsung M32 ini juga sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi soal display nggak ada masalah, aman-aman aja sih si Samsung M32 ini. Next, yang ketiga kita bakalan bahas soal user interface dan juga fitur. Untuk UI sendiri dia membawa One UI 3.1 dengan basis Android 11 yang mana dia dilengkapi dengan banyak banget fitur dan easy to use. Dan salah satunya tuh ada fitur A-Cover Shield yang mana dia melindungi mata dari cahaya biru, jadi matanya nggak terlalu terpapar banget sama cahaya biru itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada Secure Folder yang mana dia membantu kita untuk mengunci atau mengamankan file ataupun aplikasi yang mau kita kunci. Kemudian yang ketiga itu ada Adapt Sound yang mana dia akan mengadaptasi suara itu sendiri sesuai referensi dan juga umur.
selain itu ada juga focus mode, kemudian always on display, dan pastinya ada Dolby Atmos. Dan si Samsung M32 ini sudah dibekali dengan NFC nih touch lover. Nah, pengalaman yang udah Rahma rasain, One UI ini masih bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Karena akhir bulan lalu aja si One UI ini sendiri masih dapat updatean security patch, dan jadi untuk softwarenya kedepannya pastinya masih ada dukungan dari Samsung itu sendiri pada One UI. Next kita bahas soal performa nih. Kalau ngomongin soal performa nggak bisa lepas dari chipset, dan si Samsung M32 ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80 dengan fabrikasi 12 nanometer. Yang mana ini udah adem dan masih nyaman banget untuk dipakai sehari-hari ataupun pekerjaan ringan kayak editing video, ini masih bisa banget. Dan untuk skor Antutu sendiri dia ada di angka 228 ribuan, yang mana cukup bertenaga di kelasnya di touch lover. Pada saat kita coba untuk gaming seperti PUBG, kita mendapatkan settingan HD frame rate high, masih lancar dan nyaman untuk dimainkan bersama teman-teman. Dan untuk di Mobile Legends sendiri kita mendapat settingan high frame rate high, masih sangat aman dan mudah untuk dilibas dengan Samsung M32 ini. Dan pada Genshin Impact hanya mendapat settingan lowest 30 fps dan hasilnya cukup lancar, hanya kadang masih terasa frame drop jika bertemu banyak musuh. Jadi untuk touch lover yang masih ingin pakai smartphone untuk game berat 1-2 tahun ke depan, mungkin harus pikir lagi nih untuk meminang Samsung Galaxy M32 ini. Karena akan banyak chipset baru yang akan dirilis, tapi ini balik lagi ke referensi masing-masing ya touch lover. Dan jika kalian adalah user yang casual saja dan tidak berpatokan pada smartphone yang bisa melibas game berat, M32 ini masih bisa diperhitungkan di tahun 2022 sampai 2023 di sektor performa. Nah, kita ngebahas soal kamera nih. Untuk kamera ini sendiri dia dilengkapi dengan quad kamera, yang mana kamera utamanya 64 megapiksel, kemudian ultrawide 8 megapiksel, dan sedangkan makro dan depth kameranya yaitu 2 megapiksel. Pada kamera utamanya menghasilkan warna yang vibrant serta memiliki detail yang lumayan baik, serta pada lensa ultrawide-nya juga bisa menjangkau penangkapan gambar yang luas, dan warna yang dihasilkan juga masih konsisten, yaitu kontras yang lumayan naik tetapi detail yang masih baik. Lalu pada lensa depth dan makro ini bisa menghasilkan gambar yang cukup, dan bisa kalian nilai sendiri hasilnya. M32 ini juga bisa mengambil gambar potret dan hasilnya masih terbilang rapi dan cukup dramatis di beberapa momen. Dan untuk tingkat blur pada hasilnya pun masih bisa diedit kembali sesuai keinginan. Pada kamera depan memiliki resolusi sebesar 20 megapiksel dan skin tone yang dihasilkan sendiri masih bagus, walau di beberapa momen terasa kontrasnya agak naik tetapi masih terbilang baik. Dan kamera depannya juga bisa mengambil foto portrait dan hasilnya lumayan baik, walau kadang seperti di bagian rambut masih terlihat miss. Perekaman Full HD 30 fps pada Samsung Galaxy M32. Perekaman resolusi HD 30 fps pada Samsung M32. Untuk warna yang dihasilkan itu masih baik dan detail yang cukup. Untuk audio pun bisa direkam dengan baik dan minim noise. Jika kalian adalah user yang jarang mengolah kembali gambar hasil jepretan kalian, maka kalian akan dengan mudah memilih Samsung M32 ini. Karena hasil yang diberikan itu dengan saturasi dan juga kontrasnya agak naik, jadi memberikan hasil gambar yang lebih hidup lagi. Sedangkan rival-rivalnya yang lain itu biasanya cenderung lebih pucat hasil gambarnya, sehingga perlu diolah kembali sehingga mendapatkan saturasi dan juga kontras yang lebih pas. Ini pastinya kembali lagi ke selera masing-masing ya touch lover.
Next, kita bahas soal baterai ini. Untuk baterai sendiri, si Samsung M32 ini dibekali dengan kapasitas 5000 mAh dengan pengisian maksimum 25 watt. Tapi sayangnya, pengisian maksimum 25 watt pada saat pembelian dia hanya dibekali dengan adaptor daya 15 watt. Jadi buat kalian untuk menikmati sensasi charging 25 wattnya, kalian perlu beli lagi adaptor terpisah yang mampu memberikan kapasitas 25 watt itu sendiri. Untuk pengisiannya sendiri, saat menggunakan adaptor daya 15 watt, kita coba dari 0 sampai 100%, dia memerlukan waktu sekitar 118 menit. Ini masih lumayan cepat mengingat daya baterai yang dimiliki ini lumayan besar. Kita juga sudah coba untuk melakukan pengujian dengan pengetesan gaming seperti PUBG selama 30 menit, Mobile Legends 30 menit, Genshin Impact 30 menit, pengetesan AnTuTu dan juga YouTube 2 jam. Dan kita juga sudah compare dengan beberapa smartphone di kelasnya dan hasilnya adalah untuk PUBG selama 30 menit pada Samsung M32 menghabiskan 7% dan pada Redmi Note 10S juga sama menghabiskan 7%. Dan pada Mobile Legends selama 30 menit juga pada Samsung M32 menghabiskan 8% dan pada Poco M3 Pro 5G menghabiskan 7%. Dan pada game Genshin Impact selama 30 menit menghabiskan 8% pada Samsung M32 dan pada Samsung A22 menghabiskan 4%. Untuk penggunaan YouTube selama 2 jam, pada Samsung M32 menghabiskan 24% dan pada Redmi Note 10S 18%, Poco M3 Pro 5G 24% dan Samsung A22 10%. Dan untuk pengetesan AnTuTu pada Samsung M32, dia menghabiskan 3%. Dan hasilnya, Samsung Galaxy M32 ini masih menyisakan daya sebesar 50% selama digunakan untuk testing ini. Nah, kalau kita lihat-lihat nih di sektor baterai untuk kapasitas 5000 mAh, kayaknya ini bakalan jadi standar minimum untuk handphone di kelas harga 2,5 juta ataupun 2,5 juta ke atas. Karena ngelihat kayak sekarang kondisinya pekerjaan di handphone itu bakal lebih padat lagi, kayak kerja kantoran ataupun sekolah, kuliah, ini semuanya online dan memanfaatkan handphone itu sendiri. Jadi dengan kapasitas 5000 mAh pastinya bisa cukup mengcover dan bisa tahan selama seharian. Oke, kita udah nyampe di bagian kesimpulan nih. Samsung M32 ini dirilis pada bulan Juli 2021 dan setelah 5 bulan rilis, handphone ini masih terbilang oke dengan fitur-fitur yang mumpuni, hasil kamera pada video ataupun foto yang menarik, serta dia juga dilengkapi dengan fitur NFC. Dan pastinya displaynya sendiri dengan panel Super AMOLED sehingga menghasilkan warna yang vibrant, serta dia juga memberikan refresh rate 90Hz yang menyebabkan scrolling experience-nya tuh lebih halus, lebih lembut, untuk gaming juga lebih enak lah ya experience scrollingnya sendiri. Dan untuk edit video juga masih oke banget. Pada awalnya aku kira baterai ini menjadi top selling dari M32 ini. Ternyata nggak begitu ya, ternyata biasa-biasa aja dengan kapasitas baterai yang 5000 mAh, dia malah terkesan lebih downgrade daripada pendahulunya yaitu Samsung M31 yang mengusung baterai 6000 mAh. Mungkin Samsung M32 ini mempertahankan body rampingnya, jadi dia masih pakai 5000 mAh dan dia juga biar masih tetap terjangkau di harga 2,5 juta sampai 3 juta itu sendiri. Selain itu, si Samsung M32 ini yang permasalahannya masih sama soal adaptor daya yang masih 15 watt. Jadi kita akan tetap merogoh kocek untuk bisa menikmati fitur fast charging 25 wattnya ini sendiri. So, that's all about Samsung M32. Jadi gimana nih menurut Tech Lover? Mungkin kalian bisa komentar juga ataupun ada user Samsung M32 di sini yang mau berbagi pengalamannya, gimana sih kesan dan pesannya dari si Samsung M32 ini? Bisa banget sharing di kolom komentar. Dan buat Tech Lover semuanya yang mau bungkus si Samsung M32 ini bisa banget melalui link pembelian di description box kita. Don't forget to turn on notification biar nggak ketinggalan notif terbaru dari Tetsuma. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, bye dan see you next time.